Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini di Zoom online, di mana kita hari ini mau belajar tentang kisah Allah. Tapi tema kita hari ini tentang kenabian yang pasti sama narasumber yang oke punya. Nah, sebelum bekal hari ini kita mulai, saya mungkin akan memberi sedikit bocoran tentang profil dari narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Romo Indra Sajaya. Pasti Bapak Ibu udah pasti kenal semua ya. Siapa beliau, kegiatan beliau adalah sebagai pengajar. Nah, sedikit profil tentang Romo Indra. Romo Indra adalah Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Jauh-jauh Romo ya. Makasih Romo untuk kehadirannya di malam hari ini bersama kita di Paroki Kelapa Gading. Romo tuh menyelesaikan pendidikan dari S1 sampai S3. S1 Romo itu di Universitas Sanata Dharma Jogja, S2 Romo itu di Roma, di Pontifical Biblical Institute, dan yang S3 Romo adalah Pontifical Gregorian University di Roma. Nah, saat ini Romo adalah sebagai dosen dari Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Jogja. Nah, dan juga Romo sebagai staf seminari tinggi Santo Paulus Jogja. Terima kasih banyak Romo untuk kehadirannya di malam hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Mungkin nanti diperhatiin juga untuk suara Bapak Ibu bisa mute sampai akhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditulis di chat room. Nanti sembari nanti udah selesai untuk pertanyaan nanti bisa juga raise hand. Jika waktunya memungkinkan silahkan. Kalau sementara Romo lagi presentasi tiba-tiba Bapak Ibu pengen ada pertanyaan silahkan monggo nulis di chat. Nanti kami akan membacakan pertanyaan yang menyangkut bahan dari Romo hari ini. Terima kasih Bu Valena. Sebelum itu kita buka dengan doa pembuka dibantu oleh Ibu Valena. Makasih Bu. Baik, kita bersedia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang maha baik lagi penyayang, yang berkuasa dan juru selamat kami. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu kami dapat bergabung melalui Zoom ini dalam kursus Kitab Suci. Kami mohon supaya Engkau akan mengutuskan roh kebijaksanaan, roh pengertian, Ya Bapa, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengenal, dan setiap firman-Mu. Bimbinglah juga Romo Indra hari ini, sehingga Romo bisa mewartakan kasih-Mu, mewartakan firman-Mu bagi kami semua yang hadir di Zoom online ini, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan melalui perantaraan putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Valena. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Tadi sempat nge-lag. Terima kasih juga. Iya. Romo, tongkat estafetnya saya serahkan sama Romo di malam hari ini. Silahkan Romo, monggo. Baik. Terima kasih Ibu Lydia. Selamat malam saudara Bapak Ibu, para saudara yang terkasih. Tema yang semoga suara saya bisa didengarkan ya. Ini kadang-kadang sinyalnya ya di desa lah maklumlah agak sedikit berbeda kalau di Kelapa Gading begitu ya toh. Maklumlah. Baik Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, saya dihubungi oleh Ibu Lydia kemudian untuk menyampaikan, sharingkan sebuah tema yang kalau Bapak Ibu lihat dari flyer yang dibagikan tentu saja kepada Bapak Ibu, itu judulnya adalah Nubuat yang Gagal ya. Ya ini sebetulnya tema yang tidak terlalu
menggembirakan buat saya itu. Karena ini agak merepotkan, tapi ya sudahlah, nanti kita lihat bagaimana jadinya itu ya. Seperti itu, kita seperti apa nanti ya. Karena di satu pihak memang tema itu agak sedikit ya menggugah, provokatif begitu ya, tapi ya tidak tahu nanti macam apalah, kita lihat saja ya. Nah, saya minta izin untuk share screen saja supaya lalu menjadi jelas ya, nanti pembicaraannya bisa lebih terarah. Tanpa share screen saya takut nanti malah jadi kemana-mana itu nanti ya. Oke lah, baik ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Bisa Romo, Bisa jelas. tampak ya? Oke, baik ya. Ya, oke. Nah, ini judulnya adalah Nubuat yang Gagal. Ini sebuah topik yang ini pertanyaannya itu seperti itu. Sebetulnya apa yang terjadi kalau sebuah nubuat itu gagal? Nah, ini tadi saya katakan topik ini pasti topik yang rame ya. Yang secara spontan saja itu nanti provokatif dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan sebelum ada pemaparan apapun, lalu bisa saja orang sudah membuat reaksi macam-macam. Padahal saya belum bicara apa-apa, nanti sudah reaksinya macam-macam. Itu bisa saja, itu seperti itu. Maka tadi saya mengatakan ya, ini topik seperti ini, topik yang agak sedikit provokatif, tidak biasa, mungkin dalam kursus-kursus kitab suci seperti ini ya tidak akan dibahas ya. Tapi karena mungkin akan menjadi sebuah sandungan atau bagaimana ya. Tapi ya tidak apa-apa lah. Mengapa topik seperti ini rame? Ini karena langsung secara frontal itu berkaitan dengan kitab suci ya. Bagaimana kok kitab suci itu bisa gagal, firman Tuhan itu bisa gagal seperti itu ya. Karena dengan mudah kita sering akan mengatakan ya, nubuat itu kan dari Allah sendiri, lalu mengapa bisa gagal? Ini pasti jadikan sebuah pertanyaan. Ini lalu berkaitan dengan kalau betul ada nubuat-nubuat yang gagal seperti itu, lalu bagaimana dengan kitab suci? Katanya kitab suci itu adalah firman Tuhan. Kok bisa gagal ya? Ini berkaitan sebetulnya Bapak Ibu dengan faham pribadi tentang kitab suci. Apa tuh sebetulnya kitab suci itu? Bagaimana kita memahami kitab suci itu? Nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita menanggapi persoalan yang berkaitan dengan nubuat yang gagal itu. Ya. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu itu, kalau ini berasal dari apa itu tadi seksi KKS, maka kelompok kitab suci, lalu saya kira sudah terbiasa dengan kursus-kursus kitab suci seperti itu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu sudah cukup punya modal untuk memahami bagaimana kitab suci itu sebetulnya. Mudah-mudahan nanti sesudah kita selesai berbicara mengenai ini, ya, iman Bapak Ibu tidak semakin tergerus, semakin berkurang, tetapi justru semakin kuat ya. Ini. Ya. Baik, topiknya rame karena apa? Karena secara spontan kita akan berpikir seperti ini ya. Ada misalkan teks macam begini. Saya ambil teks dari Ulangan 18 ayat 22. Saya harap Bapak Ibu mempunyai ada kitab suci di sana ya. Ini susahnya dengan Zoom itu saya tidak bisa ngecek ini. Ini para peserta itu sebetulnya ikut atau malah sebetulnya sambil masak atau sambil apa itu seperti itu ya. Kalau berhadapan lalu saya bisa tunjuk salah satu itu untuk baca begitu bersama-sama. Tapi oke, kita lihat Ulangan 18 ayat 22 ya. Ulangan 18 ayat 22 itu bunyinya seperti ini. Nah, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi atau tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nah, coba ini dipahami apa artinya kalimat seperti ini. Ya. Silahkan Bapak Ibu melihat dan kalau melihat di apa ini di layar juga bisa. Saya kutipkan di sini ya.
apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Apa itu artinya? Ingat, Bapak Ibu, dalam persoalan langkah pertama membaca kitab suci itu sebetulnya tidak susah ya, hanya membaca dengan teliti dan sebetulnya menangkap apa yang mau dikatakan. Kuncinya sebetulnya itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan secara teliti teks ini, maka bunyinya adalah kalau ada seorang nabi yang katanya berbicara demi nama Tuhan, tetapi perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, maka yang disampaikan itu pasti bukan firman Tuhan. Maka ukuran dari seorang nabi apakah menyampaikan firman Tuhan atau bukan, itu apa ukurannya? Kalau menurut Ulangan 18 ayat 22 ini, ukurannya adalah apakah perkataannya itu terjadi atau tidak. Kalau perkataannya terjadi, terwujud begitu, maka dikatakan bahwa ya kalau demikian maka itulah firman yang dikatakan. Tetapi kalau kata-katanya itu tidak terjadi, tidak terwujud atau gagal, maka di sini dikatakan yaitu pasti nabi itu tidak menyampaikan firman Tuhan. Kalau nabi tidak menyampaikan firman Tuhan, lalu nabi itu menyampaikan firman-Nya siapa? Lalu sampai pada sebuah pertanyaan, kalau nabi itu nubuatnya tidak sampai, tidak terwujud, apakah dia seorang nabi palsu? Ya, nah, ini persoalan nabi yang nubuat yang gagal yang menjadi tema kita itu akan sampai ke situ. Apakah nanti yang disampaikan itu apakah kita berhadapan dengan nabi palsu atau bagaimana itu? Ya, jadi ukuran otentisitas, ukuran asli tidaknya seorang nabi itu adalah dari terwujud atau tidaknya dari nubuatnya. Nah, ini sekali lagi mau saya katakan, ini adalah pemahaman yang sangat sederhana atau bahkan terlalu menyederhanakan persoalan. Ya. Walaupun di sini ada dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 22. Jadi dalam arti ini ada kriteria dari hukum Taurat dari kitab suci sendiri tentang nubuat dan kenabian. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ini seperti ini, nubuat yang seperti ini atau kriteria yang seperti ini, kriteria yang sangat terlalu menyederhanakan soal. Ya, terlalu menyederhanakan soal. Kalau dikatakan hanya ya kalau nubuatnya tidak terlaksana maka nabi palsu, wah ini terlalu menyederhanakan soal. Soal kenabian itu tidak seperti itu. Ya. Nah ini saya mengantisipasi pembicaraan bahwa nanti kita akan sampai kepada hal yang seperti itu. Ya. Baik. Ada kriteria ini dalam Ulangan 18 ayat 22 yang membuat orang bertanya. Dan ini yang menjadikan persoalan mengenai nubuat yang gagal itu menjadi persoalan yang agak sedikit mengganggu bagi umat beriman. Ya, baik. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, para saudara, ya, mohon maaf, sebetulnya begini persoalannya ya. Pertanyaan mengenai bagaimana nubuat yang gagal itu sebetulnya adalah pertanyaan masyarakat modern. Itu pertanyaan kita, pertanyaan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Ya. Yang dicoba dibawa ke dalam dunia Alkitab. Di dalam zaman sekarang, ini mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam zaman sekarang itu banyak nabi-nabi, ya, terutama yang berbicara tentang akhir zaman. Saya ambil contoh saja satu. Saya ambil contoh ini. Saya tidak tahu pernah dengar atau tidak, ya. Pada sekitar tahun 2003.
muncul yang namanya sekte Pondok Nabi. Itu di bawah pimpinan seorang pendeta, ya, yang namanya adalah pendeta itu Mangapin Sibuya, yang meramalkan, menubuatkan bahwa kiamat itu akan datang pada hari Senin tanggal 10 November 2003 pukul 15 WIB di Bandung. Nanti Bapak Ibu boleh mencari di Google ini. Silahkan dicari lagi apakah untuk mendapatkan cerita yang lebih lengkap. Nah ini ya, jadi sekte, ada satu sekte di mana pemimpinnya menubuatkan hari kiamat. Kemudian tentu saja ya, karena dia adalah pemimpin, banyak orang berkumpul untuk mempersiapkan hari tanggal 10 November itu nanti. Karena janji dari sang pemimpin tersebut, sang leader itu adalah barang siapa yang berkumpul bersama-sama saya akan diselamatkan. Mari kita berkumpul bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita mempersiapkan kedatangan Tuhan itu bersama-sama supaya nanti kita diselamatkan bersama-sama. Ya. Nah, ini yang terjadi dan banyak orang berkumpul di sana dengan penuh ketegangan, lalu mengumpulkan supermi, mengumpulkan air aqua, dan macam-macam sebagai persiapan sambil menantikan datangnya tanggal 10 November itu. Nah, sampai akhirnya hari yang dinanti-nantikan tanggal 10 November 2003 itu datang. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian dari situ pertanyaannya adalah banyak orang mulai bertanya, apa yang terjadi dengan kelompok itu ketika nubuat-nubuatnya gagal? Apakah kelompok itu lalu akan bubar atau bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu ini saya ambil contoh ya, saya ambil satu contoh yang terjadi di tengah-tengah kita di Indonesia ya. Padahal di luar Indonesia itu ada banyak sekali yang seperti ini, yang semua mencoba menafsirkan akhir zaman. Pemimpin-pemimpinnya menubuatkan akhir zaman. Sejak dahulu sampai sekarang ini masih ada. Dan kita tahu, akhir zaman masih belum datang. Karena kalau akhir zaman sudah datang, kita tidak akan bisa bicara itu. Kita sudah tidak tahu di mana. Ya. Jadi nubuat-nubuat akhir zaman itu sudah banyak muncul. Dan tidak pernah terlaksana. Maka pertanyaannya yang mengganggu orang adalah, ini apa yang terjadi dengan kelompok-kelompok seperti ini? Ya, ini pertama-tama pertanyaannya bukan dari segi Alkitabiah sebetulnya, bukan dari segi teologi, tetapi dari segi sosiologi, dari psikologi yang mencoba melihat bagaimana kelompok ini bisa bertahan atau tidak ketika nubuat dari seorang yang dinubuatkan oleh sang pemimpin itu ternyata tidak terlaksana. Ya, ini. Nah, dari sinilah sebetulnya gejala atau peristiwa seperti inilah orang lalu mulai menarik juga untuk melihat. Kalau demikian, karena kitab suci kita penuh dengan nubuat-nubuat, lalu kita bisa bertanya apakah juga nubuat-nubuat di dalam kitab suci itu termasuk nubuat-nubuat yang gagal. Gitu. Ya, jadi sebetulnya tema nubuat yang gagal itu adalah dari peristiwa seperti ini, peristiwa zaman modern yang coba ditarik. Kalau sekarang ada nabi yang ngomong seperti itu dan ternyata gagal, tidak terjadi, apakah dulu nabi-nabi Alkitabiah itu juga jangan-jangan ngomong seperti itu dan tidak terjadi? Ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu asal usul atau latar belakang dari mana munculnya kisah yang seperti ini atau tema yang ini ya. Jadi kalau Bu Lydia itu meminta saya untuk berbicara tentang tema ini, ya saya tidak tahu ini apakah kita juga menyadari bahwa sebetulnya tema seperti itu berasal dari zaman modern. Saya katakan zaman modern karena bagi orang-orang Alkitabiah itu masalah nubuat itu terpenuhi atau tidak itu tidak jadi masalah sama sekali, nanti kita akan lihat. Ya.
Nah, Bapak Ibu, inilah kalau boleh saya katakan, ini adalah latar belakangnya, ya. Latar belakangnya bagaimana atau bisa muncul tema yang provokatif tadi itu, nubuat yang gagal. Seperti itu, ya. Kita akan lihat. Nah, sepanjang sejarah ada banyak sekali. Banyak sekali, ya. Terutama di Eropa dan Amerika, itu hampir setiap periode sejak zaman awal itu ada terus, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mengingat beberapa mungkin sekitar ya 30 tahun yang lalu yang namanya David Koresh itu, yang ada pembunuhan pembunuhan massal di suatu tempat, ya, di Amerika itu sebetulnya kurang lebih sama. Itu nubuat akhir zaman yang muncul dari seorang nabi modern. Kemudian Jim Jones itu juga demikian, di Jepang juga ada, di India juga ada, di Indonesia ceritanya sudah saya sebut seperti itu tadi. Ya, ini latar belakangnya yang kemudian ditarik ke dalam kitab suci dan orang bertanya, apakah nubuat-nubuat kitab suci atau kalau nubuat-nubuat modern itu banyak yang gagal atau hampir selalu gagal, bagaimana dengan nubuat-nubuat yang ada dalam kitab suci? Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat yang namanya Mama Loren itu, sekian tahun yang lalu, ya, itu juga nubuat-nubuat, ramal-meramal seperti itu, ya. Kita itu senang kok dengan ramalan-ramalan macam begitu itu, ya. Senang sekali itu. Bermain-main dengan ramalan, dengan bunga bola kristal dan macam-macam, dengan kartu tarot segala macam itu kan kita senang untuk melihat masa depan sebetulnya yang tidak tahu pasti. Baik, ya, jadi latar belakangnya seperti itu dan sekarang kita akan melihat, ya. Ada dua buku ini sebetulnya. Yang pertama ini yang sebelah kanan yang judulnya When Prophecy Fails, ini adalah dari sudut pandang psikologi, ya. Psikologi ini yang tadi saya katakan ceritanya itu. Sementara yang sebelah kiri yang judulnya mirip, hanya yang satu fails, yang satu failed ini menyangkut soal Alkitab. Ya. Salah satu tulisan tentang yang berbicara mengenai ketika nubuat gagal, when prophecy failed itu ditulis oleh Robert Carroll sekitar tahun berapa? 70-an, 80-70 begitu. Ini sudah kuno sebetulnya. Nah, baik. Supaya tidak terlalu panjang teorinya, nanti kita akan lihat saja. Saya mulai dengan ini. Nabi itu sebetulnya apa? Ya, karena bagi saya menjadi penting untuk memahami nanti kalau Nabi bernubuat itu dalam kerangka seperti apa, dalam konteks seperti apa, dan mengapa. Nah, kita akan melihat dulu dalam kitab suci apa sebetulnya peran seorang nabi. Ya. Nah, kalau kita mencari atau melihat di dalam kamus, ya, di dalam kamus itu ada 2 poin yang senantiasa berkaitan dengan makna atau peranan nabi. Yang pertama itu adalah nabi adalah utusan Allah, ya, juru bicara yang diutus oleh Allah dan seterusnya. Dan catatan lain adalah bahwa seorang nabi itu mempunyai kemampuan untuk meramalkan masa depan. Ya. Silahkan Bapak Ibu melihat di dalam dictionary, di dalam kamus-kamus bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa, paling tidak ada 2 poin itu yang muncul. Ya, utusan Allah dan kemampuan untuk meramalkan masa depan. Ya, ini. Sebagai contoh saya ambil. Silahkan dilihat, ini adalah saya ambil dari definisi dari Oxford Learner's Dictionary. Ya. Yang saya beri warna biru itulah catatan yang tadi saya lihat, yang saya berikan. Ya. Yang pertama, apa arti nabi? Nabi di dalam agama Kristen, Yahudi, dan Muslim adalah seorang pribadi yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat dan menyampaikan kepada mereka pesan-pesan dari Allah.
Ya, ini poin yang pertama, definisi pertama. Nabi adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Yang pertama. Definisi kedua, the prophet singular, itu menunjuk kepada Nabi Muhammad yang dianggap sebagai pendiri agama Islam. Ini definisi yang ada dalam Oxford Learner Dictionary ya. Kemudian definisi yang ketiga apa? Definisi yang ketiga adalah a person who claims to know what will happen in the future. Lihat ini. Nabi adalah didefinisikan sebagai seorang pribadi yang merasa atau menganggap diri bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Ini yang tadi meramalkan masa depan itu. Ya. Kemudian masih ada dua lagi definisi nabi dari Oxford Learner's Dictionary ini sebagai salah satu contoh yang mau saya tunjukkan ya. Nabi adalah seseorang yang mengajar atau mendukung gagasan baru, teori baru, seperti itu. Ya. Contohnya adalah ini, Abraham Lincoln adalah seorang nabi untuk kebebasan manusia dan persaudaraan. Ya, pada zaman dahulu ketika kebebasan, kemerdekaan dan persaudaraan itu masih dianggap sesuatu yang baru, maka yang mencetuskan dalam hal ini Abraham Lincoln itu menjadi pendukung. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah nama-nama yang dipakai untuk menyebut tulisan-tulisan dalam beberapa tulisan dalam Perjanjian Lama dan Hebrew Bible. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya tunjukkan adalah apa? Definisi Nabi itu ada dua paling tidak yang selalu muncul. The person sent by God, ya, Nabi adalah utusan Allah, dan yang kedua adalah seorang Nabi itu mampu melihat atau meramalkan masa depan. Ya, ini kalau kita melihat dari sudut pandang arti kata. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Dalam bahasa Indonesia, Nabi itu didefinisi seperti ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan Nabi itu apa? Nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya. Titik. Lalu contoh kalimatnya adalah Nabi Muhammad ialah Nabi dan Rasul terakhir. Nah, apa yang tampak di sini? Kalau kita melihat di sini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ada satu unsur dari Nabi yang disebut. Yaitu ini, utusan Allah. Yang kedua, kemampuan meramal masa depan itu tidak dicantumkan sebagai definisi Nabi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad tidak pernah dikenal sebagai seorang yang meramalkan masa depan. Nabi Muhammad itu lebih dikenal sebagai seorang utusan Allah, tetapi bukan sebagai peramal. Maka saya kira kita bisa memahami mengapa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, definisi dari Nabi itu hanya menekankan satu hal, yaitu orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya. Sementara klaim yang kedua, yaitu meramalkan masa depan, ini sebetulnya tidak ditampilkan. Karena apa? Karena situasi mayoritas saudara-saudara kita orang Muslim yang lebih nampaknya mempengaruhi. Ya. Ini silahkan Bapak Ibu mengingat ya, definisi Nabi itu ada dua, utusan Allah dan kaitannya dengan meramalkan masa depan. Nah, bagaimana ini berfungsi terjadi? Ya, baik, sekarang kita lihat ya. Nabi, kalau kita melihat secara keseluruhan dalam tradisi Perjanjian Lama, bolehlah saya katakan sebetulnya seorang nabi itu tidak lain tidak bukan adalah pendamping umat dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang berjalan dalam sejarah. Mulai dengan janji Abraham,
Ya, silahkan Bapak Ibu mengingatnya itu, ingat ya, janji Abraham. Janji Abraham akan tanah membutuhkan waktu panjang untuk sampai ke sana. Masuk tanah terjanji, keluar dari Mesir, padang gurun, kemudian masuk tanah terjanji, kemudian kerajaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam perjalanan itu, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, ada satu perjanjian dengan Allah, yaitu yang disebut dengan perjanjian Sinai. Israel sebagai bangsa pilihan Allah, itu menjadi umat Allah, dan Allah menjadi, Yahweh menjadi Allah Israel. Masing-masing mempunyai kewajibannya sendiri-sendiri. Israel sebagai umat Allah mesti taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Ya. Allah sebagai Yahweh sebagai Allah Israel punya kewajiban untuk melindungi dan mendampingi, mencukupi semua kebutuhan bangsa Israel. Nah, di dalam perjalanan itu, di dalam perjalanan bangsa Israel menyusuri sejarah itu, muncullah nabi-nabi. Peranan para nabi itu apa sebetulnya? Mari kita bisa melihat satu teks itu Yeremia bab 1 ayat 9 dan 10. Ya. Silahkan Bapak Ibu melihat Yeremia bab 1 ayat 9 sampai 10. Karena tidak saya cantumkan di dalam screen ini, maka kita perlu melihatnya. Ya. Mohon dilihat. Kecuali Bapak Ibu sudah hafal, oke lah. Tidak usah melihat, tidak apa-apa. Tapi kalau belum hafal, mari kita lihat bersama-sama. Ya. Apa yang tertulis dalam Yeremia bab 1 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Lalu Tuhan berfirman kepadaku. Apa firman-Nya? Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, ini perhatikan tadi definisi yang pertama adalah utusan Allah. Utusan Allah itu berarti apa? Berarti menjadi juru bicara Allah, menyampaikan firman Allah kepada umat. Dan di sini rumusannya jelas. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu itu sama dengan perutusan sebetulnya. Ya. Nah, kemudian apa yang difirman? Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Apa yang dimaksud itu? Kalau Tuhan menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut seorang nabi, untuk apa? Untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan, membangun, dan menanam. Ini sebetulnya persisnya untuk apa? Ya. Untuk apa sebetulnya Tuhan ini? Nah, kita bisa secara cepat saja menafsirkan ini, bahwa sebetulnya seorang nabi itu diutus untuk menegur ini dan menghibur bangsa Israel. Ya. Ketika bangsa Israel itu tidak setia kepada perjanjian dengan Allah, mereka mencari jalan sendiri, Yahweh melalui nabinya menegur. Yang dirumuskan dengan kata-kata itu tadi, kata-kata mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, menegur. Yang kedua adalah nabi bukan hanya menegur tetapi juga menghibur. Ketika bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Yahweh, ya, ketika merasa tidak diperhatikan, lalu nabi menghibur, mengatakan bahwa tidak demikian. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, perannya nabi. Peran nabi adalah diutus Allah untuk mendampingi perjalanan bangsa Israel supaya Israel itu tetap bisa setia. Ketika Israel itu melenceng perjalanannya akan ditegur oleh nabi
Ya, kalau merasa kecewa, merasa tidak diperhatikan oleh Allah, dia akan dihibur oleh nabi. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa melihat ya. Nah, kita ambil contoh satu teks dalam kitab Nabi Yunus yang paling jelas. Ya. Kitabnya Nabi Yunus, silahkan dilihat. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal ceritanya, tapi mari kita lihat ini ya, cukup kelihatan dalam kaitannya dengan itu. Ya. Kitab Nabi Yunus bab 1 ayat 2. Ya. Kitab Nabi Yunus bab 1 ayat 2. Bunyinya apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, ya. Kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah ini. Bangunlah, pergilah, diutus. Ya. Yunus diutus. Diutus untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Niniwe. Apa yang harus disampaikan? Ingat, kejahatanmu sudah sampai kepadaku. Ini perutusannya. Kejahatanmu sudah sampai kepadaku. Ya, baru sampai di situ. Kemudian kita melihat Yunus bab 3 ayat 4. Kita tahu ceritanya. Bab 1 itu Yunus lari, nggak mau. Kemudian dia ditelan ikan dan macam-macam. Akhirnya dia menyerah, berangkat. Lalu bab 3 ayat 4 bunyinya apa? Ini yang dikatakan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe. Lihat ini. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Mengapa begitu? Mengapa nubuat Yunus seperti itu? Kalau kita melihat ayat bab 1 ayat 2 tadi, jelas bahwa kejahatan orang-orang Niniwe sudah sampai kepada Allah, dan sekarang Allah menubuatkan kepada Niniwe lewat Yunus bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Dalam arti itulah sebetulnya Yunus itu menegur bangsa Israel, tetapi bukan sekedar menegur, disertai dengan ancaman. Ancaman yang berupa nubuat masa depan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Mengapa ditunggang balikkan? Karena kejahatan mereka sudah sampai kepada Allah. Ini. Maka Yunus dipanggil, Yunus diutus untuk apa? Untuk menegur bangsa Israel. Dan dalam rangka menegur, artinya mengajak untuk bertobat, Yunus memberikan ancaman, menubuatkan ancaman. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, jadi di sini sebetulnya kelihatan bahwa seorang nabi itu tidak pernah dia tiba-tiba datang dan bernubuat. Tidak pernah. Nubuat nabi-nabi Alkitabiah itu selalu datang ada konteksnya. Ketika Israel berdosa, nabi akan menegur. Bila perlu, kalau tidak bisa ditegur dengan halus, akan ditegur dengan kasar, dengan ancaman, ya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihancurkan. Seperti itu kira-kira sebetulnya. Ya. Maka tujuan kalau kita mengikuti kisah Yunus, sebetulnya kelihatan di sini. Nubuat Yunus 40 hari itu sebetulnya nanti terlaksana atau tidak? Kalau kita membaca terus, ya, nubuat Yunus 40 hari itu tidak terlaksana, malah petakannya tidak jadi. Dalam arti itu, nubuat Yunus itu gagal sebetulnya. Tetapi yang tidak ada masalah, silakan, karena memang nubuat itu, nubuat kehancuran seperti itu, tidak dimaksudkan supaya untuk menghancurkan bangsa Israel, tetapi justru untuk menyelamatkan bangsa Israel. Maka nubuat yang disampaikan Yunus itu penting, apakah gagal atau tidak gagal itu sebetulnya tidak sesuatu yang penting.
Yang penting adalah Israel bertobat, dan Israel bertobat itulah yang jauh lebih penting daripada kalau seandainya di sini muncul kisah Yunus itu, bagaimana Yunus marah, gitu. Yunus marah. Kenapa? Itulah sebabnya dulu saya lari dari Niniwe. Karena apa? Karena saya tahu kamu pasti akan mengampuni seperti itu. Nah ini, kisah Yunus itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana rupa-rupanya itu tidak nubuat yang gagal. Ini tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi. Kegagalan sebuah nubuat ini artinya apa? Tetapi mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas. Ya. Yang penting itu bukan soal nubuatnya terlaksana, tapi Israel bertobat atau tidak. Ya, tidak pernah nubuat seorang nabi itu seperti ini. Coba sekarang, Bapak Ibu, saya biasanya mencoba untuk membuat sebuah, mengubah teksnya seperti ini ya. Kalau seandainya kisah mengenai Yunus tadi itu, pada bab 3 ayat 4, itu dikatakan begini toh, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Kalau seandainya Yunus tidak ngomong seperti itu, tetapi Yunus akan ngomong begini, 40 tahun lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Kalau nubuat Yunus diubah, ya, 40 tahun lagi Niniwe akan ditunggang balikkan, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ini memang disinilah susahnya kalau saya harus itu saya tidak bisa mendengar secara langsung komentar dari Bapak Ibu itu ya. Tapi kalau seandainya langsung on-site begitu, saya bertanya seperti itu, pasti komentar-komentar langsung bermunculan seperti itu. Nah, ya. Kalau seandainya nubuat Yunus itu diubah menjadi 40 tahun, saya yakin situasinya akan berbeda sama sekali. Pertobatan juga tidak akan terlaksana, karena orang akan berpikir, emang gua pikirin masih 40 tahun lagi kok. Gitu? Nah, kita juga tidak akan tahu apa yang terjadi 40 tahun, terlalu lama seperti itu. Ya. Maka nubuat masa depan, kalau bercermin dari kitab Nabi Yunus seperti ini, dan kalau kita mengingat bahwa tujuan seorang nabi adalah mendampingi, menyelamatkan, menegur umat yang berdosa pada waktu itu, maka nubuat masa depannya itu tidak akan pernah terlalu jauh lama, terlalu lama. Tidak akan pernah bisa menyangkut 70, 80, 100, apalagi 800 tahun itu tidak akan pernah menyangkut seperti itu. Kalau kita bertitik tolak dari fungsi kenabian ya, kalau kita bertitik tolak dari fungsi kenabian yang seperti itu, maka mestinya nubuat-nubuat kenabian itu tidak akan terlalu lama dan selalu bisa dicek. Dan ini persoalannya nanti. Baik, ya. Ini kembali ke teks ini, silahkan dilihat. Ulangan 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Ya, ini tadi sudah kita singgung. Ini menjadi patokan, ini menjadi kriteria bahwa otentisitas seorang nabi itu nabi yang sungguh-sungguh kalau perkataannya terjadi. Ini tadi kita pakai ya. Tapi kalau kita melihat sebuah teks lain, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3, itu kita punya persoalan lain. Silakan kita baca di sini. Apabila di tengah-tengahmu, Ulangan bab 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ya, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya itu terjadi, tapi akhirnya apa? Lihat, dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan jangan engkau mendengarkan perkataan nabi itu.
Dari teks seperti ini apa yang mau dikatakan? Kalau ada seorang nabi bernubuat dan nubuatnya itu kesampaian, ya, nubuatnya terlaksana, tetapi membujuk kamu untuk mengikuti Allah lain, maka you jangan percaya. Lihat di sini. Di sini ini aturannya berbeda. Aturannya kalau ada seorang nabi dan nubuatnya itu terlaksana, menurut aturan yang tadi kita baca, itu adalah nabi yang sejati. Ya toh? Tetapi di sini dikasih tanda, kalau nubuatnya terlaksana, tetapi nabi itu membawa kepada Allah yang lain, membuat kamu murtad, jangan didengarkan. Artinya apa itu? Artinya bahwa terpenuhi atau tidaknya suatu nubuat itu tidak merupakan satu-satunya kriteria yang menunjukkan apakah seorang nabi itu nabi sejati atau nabi palsu. Ya. Jadi nggak usahlah kita kalau ada nabi yang yang tidak terlaksana, ya jangan terlalu kejam lalu mengatakan, oh ini nabi palsu. Itu terlalu kompleks soal seperti ini. Ya. Soal seperti ini, nah inilah sebabnya maka tadi saya pada awal mengatakan ya tema nubuat yang gagal seperti ini cuma rame-rame sajalah, tapi ini susah ini diterangkan seperti ini. Ya, tidak mudah untuk menerangkan. Pertama, ini tadi sudah saya katakan, kita mesti menempatkannya dalam konteks pewartaan seorang nabi. Seorang nabi Alkitab itu tidak ada yang tidak seperti nabi-nabi modern yang tiba-tiba mau meramalkan akhir zaman sudah datang tanggal sekian, ada rapture ini, ada itu, dan seterusnya. Nabi-nabi perjanjian lama, nabi-nabi Alkitab tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itu sebetulnya, karena tidak seperti itu, maka tidak bisa begitu saja dibandingkan antara zaman modern dan nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Ini. Di dalam perjanjian lama, saya bisa katakan tidak ada masalah tentang nubuat yang gagal. Itu. Ya. Apakah di dalam perjanjian lama ada nubuat yang gagal? Oh, ada. Tetapi tidak pernah menjadi soal. Bagi kita mungkin menjadi soal. Tadi pertanyaan tadi itu dari awal. Ya. Kalau ada, karena berpikir Nabi adalah utusan Allah, maka firman yang disampaikan oleh Allah itu adalah pasti terlaksana. Kalau tidak terlaksana, mesti ada yang tidak beres dengan Nabi itu. Ya, itu bagi kita. Ya. Tetapi bagi perjanjian, orang-orang perjanjian lama, tidak ada masalah seperti itu. Nah, ini saya kira poin yang saya kira baik untuk diperhatikan, yaitu bahwa tidak ada soal tentang nubuat yang gagal dalam perjanjian lama. Tidak ada. Ya. Sekali lagi, persoalannya tidak sederhana. Kita lihat, ada perbedaan besar antara nubuat Nabi Alkitab dengan nubuat nabi-nabi modern. Nubuat modern itu jelas dan bisa diverifikasi. Apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Saya ambil contoh tadi ini, kembali sini ya. Ini tadi. Apa yang dinubuatkan oleh Bapak Pendeta Mangapin Siboya ini, akan ada kiamat pada kapan? Pada hari Senin 10 November 2003 jam 3 di Bandung. Ya. Ini data-datanya sangat jelas. Maka bisa dicek terjadi atau tidaknya, gagal atau tidaknya. Ingat, kalau kita mau mengatakan sebuah nubuat itu gagal, itu kita perlu tahu persis apa sebetulnya yang dinubuatkan. Ya. Kalau saya mengatakan besok jam 10 akan hujan, silahkan dicek. Kalau besok jam 10 tidak ada hujan, berarti gagal omongan saya, nubuat saya itu. Tapi kalau saya hanya mengatakan besok akan hujan, hujannya nanti jam tengah malam menjelang berakhir, itu berarti nubuat saya terlaksana. Ya. Tetapi kan tidak jelas kapannya itu, seperti itu. Ya. Nah, begini. Nubuat Alkitab itu berbeda dengan nubuat orang-orang modern yang ini. Tidak jelas, tidak selalu bisa diverifikasi. Oleh karena itu sebetulnya juga tidak bisa begitu saja dicek.
Ada banyak contoh-contoh yang bisa saya tunjukkan, ya. Mengapa kita kesulitan untuk berbicara masalah nubuat yang gagal itu? Saya ambil contoh. Misalkan ini, Yeremia 1, 13, 14, 15. Ini nubuat Nabi Yeremia. Apa yang dikatakan di situ? Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apa yang kau lihat? Jawabku. Aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku. Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Dari teks seperti ini, Bapak Ibu, bisa kita lihat, ya, Allah melalui Nabi Yeremia menubuatkan bukan kehancuran, ya, tetapi akan ada serbuan terhadap Yerusalem. Datangnya dari mana? Dari utara. Tapi pertanyaannya adalah, utara itu yang mana? Bapak Ibu silahkan membayangkan saja, ya. Kalau nanti ada nubuat, ya, bahwa Kelapa Gading itu akan diserbu oleh tentara dari utara. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Utara itu dari mana? Dari Pulau Seribu? Dari Pontianak, Kalimantan sana? Atau dari Vietnam? Atau dari Jepang? Atau dari Cina? Semua dari utara. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita bisa menilai apakah nubuat seperti itu terlaksana atau tidak? Karena tidak jelas. Nanti kita memikirkan, oh ini berarti serbuan dari Pulau Seribu ini. Ternyata yang datang bukan dari Pulau Seribu, tetapi dari Singkawang sama orang-orang yang datang menjual kepiting segala macam itu. Nah, datangnya dari utara, gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah bagaimana sebuah nubuat Alkitabiah terutama penuh dengan bahasa-bahasa puitis, ini menjadikan kita tidak mudah untuk memastikan apa sebetulnya yang dinubuatkan. Kalau kita tidak bisa memastikan apa yang dinubuatkan, kita tidak bisa menilai apakah terlaksana atau tidak. Ya, ini jelas contohnya teks seperti ini. Nabi Yeremia itu bicara hanya dari utara akan mengamuk malapetaka. Wah, utara itu kan banyak sekali. Ya. Utaranya Yerusalem itu mana bisa kerajaan Israel, bisa kerajaan Syria, bisa Asyur, bisa Babilonia, dan macam-macam. Semua itu bisa masuk ke sana. Semuanya bisa menjadi pemenuhan, bisa dipenuhi, tetapi kalau demikian maka tidak ada lagi maknanya. Karena itu semua bisa masuk di sana, semua saja. Ya. Nah, ini satu poin yang mau menunjukkan bagaimana kalau kita bicara mengenai nubuat itu, rupa-rupanya tidak selalu mudah untuk mendeteksi dan mengatakan mengapa, apakah sebuah nubuat itu gagal atau tidak. Ya, karena bahasa nubuat itu, bahasa kenabian itu adalah bahasa puisi. Bahasa puitis itu tidak jelas selalu, mempunyai makna yang lebih. Ya. Kita lihat lagi ya, coba. Satu teks lagi. Yehezkiel 26 ayat 7 sampai 11. Mohon dibaca karena ini penting, ya, atau membutuhkan Yehezkiel bab 26 7 sampai 11. Coba kita baca ya, Yehezkiel 26 ayat 7 11. Lagi-lagi Nabi menubuatkan
ya nabi Tuhan Allah melalui nabi menubuatkan seperti ini. Kita baca, coba kita lihat ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara. Nah, ini ada muncul dari utara. Sekarang didefinisikan. Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ini jelas toh. Utara jangan ditafsirkan siapa-siapa lagi, tetapi ini adalah Raja Babel. Ya, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya akan begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu. Karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya, tembok-tembokmu akan gemetar. Kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca, ini adalah nubuat. Bagaimana Allah melalui Nabi Yeskiel itu menubuatkan akan datangnya serbuan dari Nebukadnezar, Raja Babel, ke arah Tirus. Digambarkan secara grafis dan mengerikan seperti itu. Ya. Menurut sejarah itu terjadi antara tahun ini, 585, 572 sebelum Masehi. Ya. Ada nubuat seperti itu. Tapi kalau kita melihat Yeskiel bab 29, ayat 17 dan 18, ya, kalau kita lihat Yeskiel 29 ayat 17 dan 18, itu kita katakan seperti ini, atau kita dengarkan seperti ini. Lalu pada tahun ke-27 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, ini firman Tuhan datang kepada Yeskiel lagi. Apa yang dikatakan? Hai anak manusia, Nebukadnezar, Raja Babel, menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Ya. Di sini dikatakan begitu. Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul, semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Artinya apa? Artinya serbuan kepada Tirus yang dibuat oleh Nebukadnezar itu ternyata tidak berhasil. Dikatakan di sini, kamu Nebukadnezar tidak mendapat untung dari Tirus. Jadi nubuat yang terdapat pada Yeskiel 26 ini ternyata tidak terlaksana seperti yang digambarkan. Nah, bagian berikutnya 19-20 ini sebetulnya ya hanya merupakan semacam hadiah hiburan gitulah. Ya, kamu menyerbu Tirus tidak dapat, ya sudah sekarang saya beri Mesir saja seperti itu, ya. 19 begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar dan Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya dan macam-macam. Kamu menyerbu terus tidak bisa, tidak berhasil, sekarang kamu diberikanlah Mesir. Nah, ini informasi seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa memang betul ada nubuat yang disampaikan seorang nabi tidak terjadi. Dan itu eksplisit dikatakan, tidak terjadi, kamu gagal di sana, maka saya beri hadiah hiburan begitu, kamu tadinya Tirus, itu saya beri Mesir. Dan apakah itu berarti Yeskiel menjadi nabi palsu? Tidak juga. Apakah, ya ini cerita mengenai apa ini? Cerita mengenai kegagalan nubuat Yeskiel terhadap Tirus ini, ya sudah dibiarkan begitu seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa
rupa-rupanya memang tidak ada masalah gitu. Sehubungan dengan sehubungan dengan nubuat yang gagal atau tidak itu bukan soal yang besar. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Ini satu, ya, jelas teks yang sangat eksplisit menunjukkan bahwa nubuat yang digambarkan secara luar biasa itu ya, kuda-kuda itu akan menutupi seperti karena abunya dan macam-macam, rakyatmu akan ditawan, akan dibunuh, ternyata bel itu tidak terjadi apa-apa. Ada, oke, kita lihat lain. Coba kita lihat teksnya lain. Sekarang kita lihat Yeremia. Ya. Yeremia 26 ayat 16 sampai dengan 19. Yeremia 26 ayat 16 sampai dengan 19. Silahkan dilihat. Ya. Yeremia 26 ayat 16 sampai dengan 19. Ini konteksnya adalah Nabi Yeremia itu menubuatkan kehancuran bait Allah karena dosa. Ya. Lalu dibela, Yeremia dibela seperti ini pada ayat 16. Saya baca, silahkan mengikuti ya. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam atau nabi-nabi itu. Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati. Orang ini Yeremia maksudnya. Yeremia ini tidak patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu katanya. Nah ini ya silakan ya. Mika, orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasih Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka dan diancamkannya kepada mereka, dan seterusnya. Ya. Tetapi pada ayat 18 ini apa yang terjadi? Pada ayat 18 ini orang diingatkan akan apa? Akan nubuat Nabi Mika yang disampaikan sekitar 2 abad sebelumnya. Ya. Teksnya bunyinya seperti ini. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Silahkan dilihat kitab Nabi Mika bab 3 ayat 12 itu. Ya. Kita bisa melihat Nabi Mika bab 3 ayat 12 di situ. Kalau kita membuka Nabi Mika ayat 3:12, bunyinya seperti itu persis. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Persis sama. Nah, Mika menubuatkan hal itu pada abad ke-8. Yeremia menubuatkan hal yang sama pada abad ke-6. Artinya apa? Artinya yang dinubuatkan oleh Mika itu sebetulnya juga tidak terlaksana. Ya, yang dinubuatkan oleh Mika itu sebetulnya tidak terlaksana. Jadi walaupun Mika sudah mengatakan sebagai ancaman terhadap dosa bangsa Israel, ternyata nubuatnya masih setelah 200 tahun masih belum terlaksana sehingga Yeremia masih mengulang lagi. Apakah Mika dihukum mati? Tidak. Artinya apa? Ketika seorang nabi menyampaikan nubuat dan nubuatnya itu setelah 200 tahun tidak terlaksana, ternyata ya tidak diapa-apakan, dibiarkan saja. Ya.
Nah, ini contoh lain lagi. Bagaimana nubuat seorang nabi sesudah 200 tahun ternyata masih tidak terlaksana. Ya. Terlaksananya itu masih nanti berapa tahun lagi, itu masih ya 80 tahunan mungkin seperti itu. Ya, menjelang itu. Ya. Jadi nubuat Nabi Mika ternyata tidak terlaksana dan dibiarkan begitu. Nubuat yang gagal bukan akhir dari segala-galanya. Ya. Nubuat yang gagal ini bukan akhir dari segala-galanya. Tidak perlu terlalu Maka tadi saya mengatakan pada awal ya nanti jangan sampai iman Bapak Ibu tergoncang kalau melihat bahwa di dalam perjanjian lama itu banyak nubuat-nubuat yang tidak terlaksana. Nanti kita akan lihat mengapa demikian. Ya. Ini beberapa contoh. Hagai ini juga sama, tetapi menunjukkan cara yang lain lagi. Hagai bab 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Ini konteksnya saya akan beri sedikit supaya lebih bisa memahami nubuat dari Hagai ini. Ya. Bangsa Israel kita tahu pernah dibuang ke Babilonia selama kurang lebih 40 tahun. Ya. Dan kemudian atas nubuat-nubuat janji-janji para nabi Yeremia dan Yeskiel, mereka pulang, diberi kesempatan pulang ke tanah terjanji, ke Palestina, ke Yerusalem. Nah, mereka pulang itu juga dengan semacam iming-iming. Nanti kalau kamu pulang, kamu di sana akan mendapatkan keindahan, mendapatkan kesuksesan dan macam-macam. Ternyata ketika bangsa Israel yang pulang dari pembuangan sampai di sana, sampai di tanah airnya, yang terjadi bukan sesuatu yang indah, tetapi kekacauan. Karena apa? Karena tanah-tanah, rumah-rumah yang dulu mereka tinggal sudah ditinggali oleh orang-orang yang tidak pernah ikut dibuang. Itu bikin masalah. Nah, dalam situasi bikin masalah itu, mereka protes kepada Nabi Hagai. Nah, jawaban Nabi Hagai adalah seperti ini. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, dan macam-macam. Jadi bagaimana Nabi Hagai menanggapi protes umatnya yang komplain kepadanya itu? Ya kamu mengharapkan kesuksesan macam-macam tidak terjadi karena apa? Karena kamu itu sibuk dengan ngurus rumahmu sendiri, tidak membangun bait Allah. Ya, jadi Hagai mencoba menanggapi kenapa nubuat-nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi itu gagal. Karena bangsa Israel tidak memperhatikan bait suci, sibuk membangun rumahnya sendiri. Ya. Nah, di sini berbeda, Hagai berbeda dengan Yeremia dan yang tadi Yeskiel, karena di sini Hagai memberi alasan. Kenapa nubuat itu gagal? Dan nubuat itu gagal menurut Hagai karena kamu Israel sibuk dengan dirimu sendiri. Mestinya kamu membangun rumah Allah dulu, mengutamakan Allah dulu, baru kemudian Allah akan ya. Jadi di sini Hagai memberikan sebuah tanggapan kepada kepada orang-orang yang komplain, yang bertanya kenapa nubuat yang disampaikan oleh Nabi X, Nabi Deutero Yesaya itu gagal. Kenapa tidak seperti yang dikatakan? Kenapa kami tetap menderita seperti ini? Ya. Hagai mengatakan, mencoba menjelaskan, ya kamu gagal seperti itu karena apa? Karena kamu sibuk membangun rumahmu sendiri, tetapi melupakan bait Allah. Nah di sini Hagai memberikan tanggapan. Jadi
di antara beberapa nubuat-nubuat yang gagal tadi, di dalam perjanjian lama itu, ada yang dibiarkan saja, ada yang nubuat itu gagal karena Allah, karena umatnya berubah, seperti Yunus, ya. Ada yang nabinya sendiri mencoba menjelaskan kenapa gagal. Ya, seperti ini. Jadi ada beberapa macam, kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan yang umum. Bagaimana ketika nubuat itu gagal, tanggapannya macam-macam. Ada yang dibiarkan saja, ada yang ditanggapi, ada yang diberikan berubah karena umatnya berubah, situasinya berubah, dan macam-macam hal seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini beberapa catatan perjanjian lama. Sekali lagi, di dalam perjanjian lama tidak ada cerita tentang nubuat yang gagal yang bikin heboh. Kalaupun ada, tidak menjadi masalah atau tidak menjadi sebuah persoalan. Jadi tidak ada soal di dalam perjanjian lama sehubungan dengan nubuat yang gagal. Salah satu alasannya adalah karena apa? Karena pusat bangsa Israel setelah pembuangan itu adalah Taurat. Mereka menganggap bahwa pulang dari pembuangan itu, atau pembuangan itu karena mereka tidak taat kepada hukum Taurat, maka dihukum oleh Yahweh sampai ke pembuangan. Nah, ketika setelah mereka pulang dari pembuangan, 40 tahun, retret agung, ya, retret panjang 40 tahun, dikasih kesempatan pulang, lalu mereka sangat berhati-hati hidup. Mereka belajar dari pengalaman bahwa ketidaktaatan mereka pada Taurat menghasilkan malapetaka. Maka mulai sejak saat itu, mereka mengutamakan Taurat di dalam kehidupan mereka. Maka bangsa Israel itu sangat sesudah pembuangan menjadi sebuah bangsa yang sangat setia kepada Taurat. Taurat menjadi pusat hidup. Nah, kalau Taurat itu menjadi pusat hidup, ya, lalu kita tahu nabi-nabi itu tidak lagi menjadi penting. Nabi-nabi tidak lagi diperlukan. Nubuat-nubuat tidak lagi diperlukan. Karena apa? Karena pusat bangsa Israel, karena fokus kehidupan bangsa Israel itu sudah lalu menjadi hukum Taurat. Bagaimana kita bisa melaksanakan hukum Taurat secara penuh, secara utuh. Ya. Sementara nubuat-nubuat Nabi tidak lagi diperhatikan, tidak lagi penting itu. Karena memang sekali lagi seperti tadi kita lihat dalam kisah Yunus, ya, nubuat seorang nabi itu bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kesetiaan bangsa Israel itu bisa dipulihkan. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau kita fokusnya pada nubuat yang gagal, hanya itu, tidak melihat konteks yang lebih luas, itu kita menjadi agak sedikit terbatas. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima ya apa yang saya coba terangkan. Sekali lagi tidak sangat mudah ini, ya, karena teksnya memang provokatif begini. Kita melihat beberapa hal dalam perjanjian baru sekarang. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama nubuat itu tidak penting, di dalam perjanjian baru sangat penting. Karena apa? Karena persis klaim utama dari kekristenan itu adalah menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu merupakan kelanjutan dan pemenuhan perjanjian lama. Ya. Ini yang penting. Bagi perjanjian lama sendiri tidak penting karena pusatnya adalah Taurat dan bagaimana mereka bisa hidup baik dengan mengandalkan Taurat. Berbeda dengan kekristenan, bagi kekristenan lalu menjadi penting unsur pemenuhan itu. Ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang menjadi klaim kekristenan itu dianggap sebagai pemenuhan nubuat-nubuat perjanjian lama. Maka kalau kita melihat perjanjian baru, ya khususnya Injil Matius, itu berusaha selalu ditunjukkan dari awal sampai akhir, dari kelahiran sampai kematian Yesus, akan ditunjukkan bahwa peristiwa Yesus itu memenuhi perjanjian lama. Ya. Kelahirannya itu supaya terpenuhi apa yang dinubuatkan oleh nabi ini, bahkan sampai akhir tulang-tulangnya tidak dipatahkan sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab suci dan macam-macam.
Bagi kekristenan memang menjadi penting untuk menunjukkan bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama dipenuhi dalam diri Yesus. Kalau ini menjadi penting, lalu bagi kita pun sebetulnya nubuat-nubuat perjanjian lama yang terpenuhi atau tidak ya sebetulnya ya nggak usah terlalu diperhatikan, nggak apa-apa. Ya. Kita melihat satu teks sangat penting ini, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ketika Yesus sampai ke sinagoga Kapernaum pada hari Sabat, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan dia mulai membaca. Yang dibaca Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 2 ayat berikutnya Tuhan mengatakan, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, ya, apa yang diajarkan mereka kepada mereka ini, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, jadi nubuat perjanjian lama dalam hal ini Yesaya 61 itu secara eksplisit dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menjadi penggenapan nubuat perjanjian lama. Ya. Nah, dalam beberapa bab seterusnya lalu dikatakan seperti ini, ketika Yohanes Pembaptis mengutus 2 orang muridnya dan bertanya kepada Yesus, apakah kamu yang akan datang atau kami harus menanti orang lain? Lalu Yesus menjawab seperti ini, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang mati diberitakan kabar baik. Ini adalah apa? Yang dibuat Yesus tidak lain tidak bukan adalah ini. Nubuat dari Nabi Yesaya ini menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, dan memang dalam kehidupan Yesus yang dia buat adalah persis ini, mewujudkan seperti ini. Kita mempunyai di dalam Injil, silahkan diingat, kita punya cerita orang buta yang disembuhkan. Ya toh? Kita mempunyai orang lumpuh yang disembuhkan untuk berjalan. Kita mempunyai cerita orang kusta yang ditahirkan. Kita mempunyai cerita orang tuli yang mendengar. Di dalam Injil kita juga punya cerita orang mati yang dibangkitkan. Nah, di dalam Injil, ini kepada orang miskin diberitakan kabar baik, ini agak sebuah pertanyaan ini. Ya. Ini biarlah ini menjadi persoalan lain karena tidak ada cerita mengenai orang miskin dikayakan, itu tidak ada. Tetapi mau menunjukkan bahwa Yesus memang merupakan pemenuhan perjanjian lama. Saya mau mengakhiri pembicaraan ini dengan mengutip Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebuah ungkapan keyakinan bagaimana kuat kuasa firman itu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, kalau kita titik tolak, berpegang pada nats ini, maka kita mesti mengatakan bahwa
firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu bagaimanapun juga tidak akan pernah gagal. Ya. Maka kalau kita berbicara tadi, nubuat yang tidak akan pernah gagal, tetapi kita harus menyadari seperti ini. Dalam rencana globalnya, firman Allah tidak akan pernah gagal. Rencana keselamatan Allah tidak akan pernah gagal. Tetapi dalam detil-detil kecil-kecil, itu bisa saja terjadi nubuat itu gagal atau tidak terpenuhi. Contoh dalam perjanjian lama, saya kira sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ternyata ya ada nubuat gagal dan tidak perlu jadi masalah. Ya, tidak perlu jadi masalah karena iman kita tidak bergantung pada hanya satu nubuat saja. Apalagi kalau kita melihat bahwa sebetulnya untuk menentukan sebuah nubuat gagal atau tidak, ini seringkali hanya masalah tafsir saja. Dari satu sisi mungkin kelihatan gagal, dari sisi yang lain mungkin tidak. Ya, tetapi secara umum, kuat kuasa Tuhan, firman Allah dalam rencana global secara keseluruhan, saya kira kita bisa yakin bahwa firman dan rencana Allah itu tidak akan gagal. Nubuat-nubuat kecil, biarlah mungkin ada yang seperti itu. Begitu Ibu Lydia, saya kembalikan yang bisa sampaikan pada malam hari ini ya, mengenai topik yang terus terang saja tidak amat sulit, tidak amat mudah ya seperti ini ya, karena ada banyak hal dan sebetulnya riskan ini untuk disampaikan begitu saja karena ada bahaya salah memahami juga. Nah, kalau ada salah paham atau kurang paham nanti daripada grundel dan mewartakan nanti di luar sana, ya lebih baik disampaikan saja kepada saya pada kesempatan malam hari ini. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Terima kasih banyak, Romo, untuk pembahasan di malam hari ini yang menurut saya menambah pengetahuan ya, Romo. Jadi konteks itu kita tidak bisa lihat secara sempit, tetapi harus lebih luas. Jadi kita juga tidak bisa mewartakan dengan konteks yang itu, sehingga membuat orang-orang nanti berpikiran sempit. Nah, itu juga berbahaya kalau seperti itu. Nah, Romo, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan raise hand. Ya, Lydia. Oke. Monggo. Selamat malam, Pastor. Iya, selamat malam, Pak Paulus, silahkan. Saya mau bertanya dengan topik ini sehubungan dengan Kitab Yunus. Ya. Kitab Yunus itu tampaknya kecil ya, nggak pendek ceritanya. Namun dulu pernah ada pembahasan tentang Yunus, bahwa Yunus itu ditulis dengan sangat baik. Lalu seringkali orang menjadi salah paham, kenapa kok Nabi bisa ngambek, mau bunuh diri, motong gitu loh. Jadi ini gimana sih? Nah, saya jadi tergelitik dengan topik ini. Apakah memang Yunus itu menjadi dia ngambek karena dia dianggap sebagai nabi yang hoax dong. Sedangkan dia itu pada penulisan buku Kitab Yunus Niniwe sendiri kan sudah hancur. Bangsa Asyur sudah nggak ada. Jadi penekanan daripada Kitab Yunus ini apakah benar sebagai sebuah kritik terhadap bangsa Israel yang sepertinya kayaknya arogan bahwa semua bangsa itu harus nurut sama dia, atau apa? Sebab sepertinya Kitab Yunus ini kebetulan nanti kan BKSN kita mengupas tentang pertemuan pertama dan kedua tentang Yunus. Jadi
eh, ada tergelitik menurut saya ini kok, loh, Nabi kok eh, mutung, marah, ngambek, mau bunuh diri. Itu yang bener gimana sih gitu loh. Eh, Nabi melarikan diri, terus giliran itu terus malah ngambek. Tapi yang menjadi aneh adalah di akhir kitab Yunus itu diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Apakah ini penulisnya sendiri juga mempertanyakan atau bagaimana? Kira-kira tanggapan Pastor bagaimana? Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Paulus. Ya, ya, menarik ya. Memang Nabi Yunus itu luar biasa ya, seperti itu ya. Tapi bagi saya untuk menunjukkan bagaimana eh, pengalaman Nabi Yunus itu sebetulnya kan sama dengan pengalaman-pengalaman kita lah. Kita itu dipanggil sebagai pewarta, kita dipanggil sebagai pengajar, katekis dan macam-macam. Apakah itu berarti kita 100% hati kita itu searah dengan punya Tuhan Allah? Ya rasanya juga tidak. Ya, kita mempunyai ada kelemahan-kelemahan, ada kelemahan-kelemahan kita, ada kecenderungan-kecenderungan kita, ada gagasan-gagasan yang tidak sesuai. Terutama seperti ini. Saya ambil contoh. Persis dengan Yunus. Kalau kita disuruh mewartakan, kita sebagai pewarta, kita ingin mewartakan kebaikan-kebaikan. Salah satu poinnya adalah, mari kita baik ya, berbuat baik. Supaya kita mendapatkan berkat. Yang tidak baik nanti kita akan dihukum. Tapi lihat saja betapa kita itu sebetulnya marah. Ketika melihat orang-orang yang kita pandang tidak baik, itu malah sukses loh. Nah, itu persis seperti yang dialami oleh Yunus loh sebetulnya. Yunus itu juga sebetulnya mengharapkan sebagai orang nabi yang baik, dia mau mewartakan dan dia ingin Niniwa itu sangat jahat, biarlah dihancurkan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak menghancurkan. Ya. Ini di satu pihak pesannya memang seperti itu, mau mengatakan ya Tuhan itu kemaharahiman Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Tetapi yang kedua juga kita bisa melihat bahwa ya inilah Nabi itu diambil oleh Tuhan dalam situasinya sendiri tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Ya mungkin Tuhan juga sedikit mangkel ya, sedikit jengkel, mungkin sedikit kecewa juga itu. Ketika pertama disuruh pergi malah perginya ke timur, malah perginya ke barat, lari delik masuk dalam perahu segala macam. Tuhan tuh mungkin ya jengkel seperti itu. Seperti Tuhan juga jengkel pada kita juga ya. Tapi tetap diambil seperti itu. Gambaran tentang Yunus Pak Paulus bagi saya sangat indah, itu menunjukkan bagaimana kita orang-orang yang lemah seperti ini pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta. Mudah-mudahan menjadi pengalaman kita. Rupanya Tuhan itu sungguh kemaharahimannya itu luar biasa, tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Maunya kita seperti ini, tapi Tuhan rupanya lain. Itu yang bisa saya komentari Pak Paulus. Baik, terima kasih Pastor. Ya, makasih. Silakan Bu Lydia. Terima kasih Pak Paulus. Wah, di mana nih Bapak Ibu yang lainnya masih penasarankah tentang nubuat yang gagal? Romo mempersilahkan kalau ada yang bertanya. Romo, kalau bagi saya juga ada. Ini kayaknya kalau buat saya setelah Romo menjelaskan tadi, Ya. Menjelaskan dari awal sampai perjanjian baru, boleh nggak ya Romo kalau saya salah mohon diperbaiki gitu. Romo, itu kan begitu banyak nubuat-nubuat yang gagal, beberapa Yeremia, Yesekiel. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat konteks dari nubuat-nubuat itu sebenarnya mau dikatakan bahwa makanya Romo bilang nubuat itu dibiarkan saja, tidak menunjukkan bahwa itu sesuatu yang menjadi kalau dia tidak berhasil dia disebut palsu ataupun dia mendapat hukuman. Tapi sebenarnya nubuat-nubuat itu sebenarnya apakah sebagai tanda peringatan? Itu peringatan Allah atau Yahweh itu bagi bangsa Israel itu karena memang mereka kan banyak nih mau yang mereka alami. Baik mereka
iman mereka, kalau jasmani rohani mereka lah, semuanya itu kena gitu. Jadi tuh Allah itu kita tahu, Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang seperti BKSN ini ngomong, ya kan, kasih Allah yang mempertobatkan, menyelamatkan. Nah, apakah dari nubuat yang gagal itu memang tidak pernah dipermasalahkan walaupun di kitab suci? Jadi mau dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu mau menunjukkan, ini loh saya peringatin kamu saya peringatin terus dengan nubuat, walaupun nubuat itu tidak, tapi kan bagi bangsa Israel kan percaya ya Romo bahwa apapun yang Yahweh katakan, apapun yang Nabi katakan kalau dari Allah, ya itu adalah perkataan yang benar. Nah, itu untuk memperingatkan mereka, sebenarnya itu tujuan dari Allah di perjanjian baru itu, Romo, itu yang saya tangkap. Nah, kenapa nubuat itu tidak perlulah kita permasalahkan lah. Kalau tidak ini kenapa? Nah, kalau dibawa ke perjanjian baru, menurut saya Tuhan Yesus sendiri itu sangat perlu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri tidak menghilangkan Taurat itu. Karena kata Romo tadi, mereka begitu taat dengan Taurat. Karena mereka tetap kejadian-kejadian dengan nubuat kejadian yang mereka alami selama perjalanan mereka bangsa Israel itu. Nah, Tuhan Yesus selalu mengaitkan, Romo, apapun juga kalau di kitab suci dibaca perjanjian baru, apapun juga itu pasti dikaitkan dengan keadaan di perjanjian lama dan terutama di hukum-hukum Taurat, termasuk 10 perintah Allah itu. Makanya Tuhan Yesus dikatakan menggenapi nubuat-nubuat yang sebelumnya, dan semuanya itu kan termasuk nanti di para murid, Romo, termasuk Petrus di kisah Nabi Yoel itu. Kata-kata Nabi Yoel itu dinubuatkan kembali oleh Petrus. Jadi mereka kembali menggenapi apa yang menjadi nubuat itu, akhirnya sebagai penggenapan dari Allah di perjanjian lama itu. Apakah seperti itu, Romo, yang saya tangkap? Ya, yang jelas begini, Bu Lydia, ya, seperti tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus sebagai pemenuhan itu betul secara umum, ya, secara umum, secara garis besar rencana keselamatan Allah secara garis besar seperti itu, ya. Tetapi di antara ini di dalam perjalanan sejarah kan ada banyak nubuat ini, nubuat itu ada yang terlaksana, ada yang tidak, itu nggak terlalu penting lah, nggak usah terlalu maksud saya atau maksud kita adalah jangan sampai iman kita itu tergantung hanya pada satu nubuat itu loh. Kalau nubuat ini tidak terlaksana maka wah, iman kita salah dan macam kitab suci salah, bukan itu, ya. Tetapi kita harus lihat masing nubuat itu dalam konteks yang lebih besar. Rencana keselamatan Allah tidak pernah gagal, firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu secara umum, ya. Seperti kalau perang besar, ya, perang besar itu kan ada pertempuran kecil, di sini bisa kalah, di sini bisa menang dan itu. Kalau dalam badminton sama saja, kalau kita mengalahkan musuh itu kan tidak harus selalu musuh mendapatkan kosong tuh. Kita kan kadang-kadang harus berjuang keras, ada kalah, ada matinya, ada kalahnya dan macam-macam. Tetapi secara umum akhirnya kemenangan seperti itu. Itu yang penting. Maka jangan sampai kita hanya iman kita jangan sampai tergantung hanya pada satu nubuat yang gagal. Itu saja. Karena secara umum rencana keselamatan Allah itu tidak akan pernah gagal. Begitu? Ya, itulah yang dikatakan. Kita juga harus mengikuti seperti itu. Dan begitu saya kira. Romo, dan mungkin juga kasih Allah ya Romo tidak pernah habis, bisa dikatakan gitu juga Kak Romo, karena tidak berhenti, karena tidak berhenti juga untuk keselamatan kita bahkan sampai saat ini. Ya. Itu ya Mu ya. Ya. Jadi tidak pernah Tuhan Allah kehabisan stok gitu ya. Dia tidak perlu harus kulaan ke Tanah Abang, itu nggak perlu dia itu. Iya, ya. Jadi tidak pernah ada terus. Iya. Ya. Itu membawa ya, itu yang luar biasa. Itu yang kita tidak bisa pahami. Kita seringkali sampai habis kesabaran saya. Wah, begitu ya, kita dengan hebatnya mengatakan begitu. Tuhan mengatakan panjang sabar kasih setianya. Ya, begitu. Makanya kadang marah sama Tuhan, Romo. Iya, kita nggak sabar kok. kita nggak sabar kok. Marahlah kita sama Tuhan. Dan hal itu Tuhan tidak marah pada kita, ya. Tuhan marah pada kita, habislah kita ini. Benar, Romo. Makanya kasihnya tidak terbatas dan itu
adalah sebuah misteri juga, Romo ya, yang tidak pernah habis-habis. Tentang Iya, Allah, baik karya penyelamatannya ataupun kasihnya yang kita bisa rasakan dengan iman kita. Benar nggak, Romo? iya betul. Ya, itu yang Pastor, saya Iya. tangkap. Pastor, mau tanya Silakan. sekali lagi. Iya, silakan Pak Dan Paulus. ini omongan Lydia ini, apakah bisa dikatakan bahwa perkataan para nabi itu seperti dilawankan dengan kehendak bebas Allah di dalam mengungkapkan cintanya pada manusia? Maksudnya gimana, Pak Paulus? Apa yang dimaksud? Ya, seringkali penulisan dalam kitab suci itu Mm-mm. seakan-akan para nabi mau ngomong apa aja bebas, Mm-mm. terserah. Mm-mm. Tapi tujuan utamanya adalah kehendak bebas Allah untuk menentukan bahwa dia mau gimana. Lu boleh ngomong apa aja tentang nubuat lo, tapi gue bisa berubah, gitu loh. Iya, Jadi tapi kayak diperlawankan, berubahnya itu juga tidak asal-asalan. ya dalam kerangka kasih Allah Ya. kepada. Ya. Itu Gitu. contohnya tadi Niniwe tadi toh. Mm-mm. Contohnya Bahwa Niniwe. yang pertama dari Yunus itu kan bahwa kehendak bebas Allah, gue mau menentuin apa kan terserah gue, gitu loh. Ya. Ya lu mau ngomong apa aja mah terserah, gitu loh. Tapi gue mau. Tapi Nabi juga tidak ngomong apa saja terserah. Itu Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi perpanjangan bibir Allah. Kamu harus menyampaikan seperti itu. Yang itu saya kira. Suara Nabi juga suara Allah. Walaupun ada kebebasan Nabi ya, ada kebebasan Nabi juga harus diakui. Makanya Yunus itu Lari. di situ kan dia kayak ngambek. Iya betul, itu kebebasan Yunus. Yunus punya kebebasan tuh di situ. Boleh dia ngambek, boleh. Boleh. Nah, tapi pada akhirnya dikatakan itu, apakah kamu bisa marah karena saya membuat pohon yang tidak kamu tumbuhkan itu layu? Bagaimana saya ini sudah menciptakan sekian, apa tidak sayang kepada bangsa yang saya ciptakan? Ya, betapa sulit kita itu memahami pemikiran Allah ya. Betul begitu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak Warung. Romo, ada yang raise hand. Silahkan. Silahkan, monggo. Nah, selamat malam, terima kasih Bu Lydia. Malam Romo. Ya, selamat malam. Saya cuman mau tanya juga terkait masih pembahasan yang tadi Pak Paulus bahas. Kalau saya nggak salah ingat sih, saya pernah dikasih tahu bahwa kitab-kitab para nabi itu kan sebenarnya bukan oleh nabi tersebut, tapi di zaman yang berbeda. Jadi setelah nabi itu mungkin nggak ada, dan nubuat itu terjadi, makanya itu dituliskan. Betul kan Romo ya? Seperti itu? Ya. Jadi kan kalau misalnya merujuk pada perkataan Pak Paulus yang tadi, bahwa terserah nabi itu mau berkata apa, tapi pada akhirnya Tuhan memberikan kehendak lain, itu jadi nggak sinkron kan ya Romo ya? Jadi kan, karena kan konsepnya sebenarnya hal itu sudah terjadi, oleh sebab itu maka orang-orang yang tahu akan nubuat itu pernah dikatakan oleh nabi tersebut menuliskan kitab-kitab tersebut dengan nama kitab nabi tersebut kan. Jadi seperti ibarat Yunus yang dikirim ke Niniwe, mungkin pada kejadian saat itu Niniwe memang sudah nggak ada, tapi hal itu terjadi gitu. Makanya dituliskan kurang lebih seperti itu. Benar nggak Rob? Baik. Begini, ya, ada benarnya secara umum, tetapi harus saya beri catatan begini. Khusus untuk Nabi Yunus itu agak khas, ya, agak khas. Tetapi nabi-nabi yang lain betul. Seorang nabi, misalkan Nabi Amos atau Hosea, dia harus bernubuat di depan bangsanya, ya toh. Tetapi kan dia tidak menulis, dia ngomong dulu.
bernubuat dulu. Nah, teman-temannya itu yang saya biasa sebut sebagai Nabi Fans Club begitu ya. Nah, itu dia mendengarkan, direkam, kemudian dia tulis, dan nanti mereka inilah yang akan membukukan seperti itu. Nah, dalam membukukan kadang-kadang kan dia edit sedikit, ditambah sedikit, dikurang sedikit. Jadi proses penulisan kitab nabi-nabi memang seperti itu. Nabi tidak ada yang menulis buku, tapi dia bernubuat sesuai dengan firman Tuhan. Nanti murid-muridnya yang atau pengikutnya akan menulis seperti itu. Nah, lain dengan Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus itu memang memang agak khas kalau kita membaca, karena Nabi Yunus itu sebetulnya kita juga bisa bertanya apakah Yunus itu ada atau tidak, saya juga tidak jelas itu. Ya, karena apa? Karena maksud dari Nabi Yunus itu sebetulnya mau menunjukkan, hai orang Israel, Allah saja mengasihi bangsa asing. Kenapa kamu itu begitu eksklusif? Itu loh sebetulnya. Itu yang mau dikatakan. Tapi oke, biarkan. Tetapi secara umum penulisan kitab nabi-nabi memang begitu. Jadi ada dari para murid yang menuliskan. Ada di situ dia akan menyesuaikan, kalau ada yang salah dia benarkan sedikit dan macam-macam seperti itu. Jadi betul begitu Pak Teguh. Ya. Mudah-mudahan membantu apa yang saya sampaikan ini ya. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Bu Widya atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, masih penasaran dengan tema kita hari ini? Silahkan. Lumayan banyak ya tadi kita saling sharing tentang materi hari ini. Mungkin ada yang ditambahin atau mungkin ada yang diperbaiki. Maupun Romo ada di sini bisa memberi kita lagi penjelasan yang lebih lengkap. Saya mau tanya dong. Saya mau Silahkan Ibu. Romo, saya mau nanya ini Romo. Kan kalau di sini saya baca ya, selalu kan beginilah firman Tuhan kepadaku, misalnya Yeremia. Tapi kenapa kadang dikatakan di sini Nabi itu nubuatnya gagal? Apakah Nabi itu salah tafsir atau gimana, Rom? Kan Tuhan berfirman terang-terangan di sini. Iya. Firman Tuhan kepadaku begini. Kok bisa gagal? Berarti Tuhan ngeledek nih, Romo. Bercanda Tuhan. Gini Bu. Kira-kira enak mana ngomongnya? Tuhan yang salah atau Nabi yang salah tafsir? Nabi salah tafsir. Ya sudah itu aja. Begitu ya Romo ya? Iya, karena tadi saya mengatakan ya, contoh Nabi Yunus itu adalah Nabi yang mempunyai kebebasan. Berarti dia punya kebebasan tertentu untuk menafsirkan juga. Saya ambil contoh. Ibu silahkan lihat kitab Nabi Amos. Kitab Nabi Amos itu Amos bab 7. Ya. Amos bab 7. Itu judulnya adalah penglihatan ya. Penglihatan. Yang dilihat Amos di situ apa? Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku. Jadi yang dilihat oleh Amos adalah belalang yang menghabiskan rumput. Tetapi kemudian apa dia tafsirannya? Tafsirannya adalah Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan bagaimana Yakub dapat bertahan. Artinya apa? Itu Amos melihat bahwa belalang itu adalah gambaran bagaimana Allah mau menghukum Israel. Nah, ini kan tafsiran dari belalang menjadi penghukuman. Ya. Jadi akhirnya kalau kita membaca dasar pewartaan Amos itu 5 penglihatan. Tetapi semua penglihatan ini harus ditafsirkan. Nggak bisa orang itu. Nah, ketika main pada penafsiran inilah Bu, seperti yang tadi Bu Rosidya katakan, bisa salah tafsir dalam membaca. Tetapi itu detail kecil ya, detail kecil yang tidak perlu kita persoalkan, karena secara umum ini tidak mungkin keliru, tidak bisa salah. Begitu Bu.
Jadi kalau Ibu mengatakan apakah Nabi salah tafsir, ya kemanusiaan Nabinya itulah. Saya lebih senang mengatakan Nabi salah tafsir daripada Allah ngeledek. Ya toh? Mari kita membela Allah. Allah nggak mungkin salah, tapi yang salah manusianya. Kan begitu juga. Allah bisa salah pada kita? Tidak, tetapi kita menangkapnya salah. Itu bisa. Begitu Bu Rajila ya. Mestinya Jadi kan Nabi itu manusia seperti kita lah. mestinya seperti zaman sekarang ya, Iya, itu ya, Romo ya. iya. Jadi kita itu Tuhan selalu memberikan firman yang benar kepada kita. Tapi pertanyaannya kita yang kadang-kadang salah tafsir karena terlalu banyak pikiran macam-macam. Pengennya selalu menghancurkan orang yang jahat begitu itu selalu itu. Ya toh? Nah ini persis seperti pengalaman kita sebetulnya. Iya. Di Kasih satu pihak Nabi akan mengatakan ini firman Tuhan datang kepadaku. Tetapi ketika dia ngomong begitu, tafsirannya yang muncul adalah tafsiran dia. Karena yang dia lihat itu sebetulnya bukan firman, yang dia lihat adalah penglihatan. Misalkan belalang. Nanti dia akan melihat tali sifat dan macam-macam, dia tafsirkan. Dan dalam penafsiran bisa keliru. Baik, makasih Romo. Ya, sama-sama Bu. Jadi kayak po ame-ame dong. Gimana Bu Ame, belalang kupu-kupu gitu? Ya, kupu-kupu. Makan nasi malah minum susu. Ya, kita lebih real saja lah. Jangan menempatkan Nabi terlalu tinggi sehingga hampir seperti Allah tidak bisa salah. Yang tidak bisa salah itu Allahnya. Nabi utusan bisa salah. Seperti kita menjadi utusan bisa salah. Tapi ya Tuhan Allah itu ngambil risiko besar loh mengutus Nabi sama dengan mengambil risiko besar mengutus kita. Begitu kira-kira. Romo, karena kita kan diberikan kehendak yang bebas, kebebasan ya. Ya, itu salah Tuhan satunya. kan tidak diktator seperti pemerintah kita dari situ kembali ke kitanya lagi untuk berkembang ataupun tapi semua kebebasan yang diberikan itu patut kita pertanggungjawabkan. Ya, justru karena itu. Ya. Betul itu. Iya. Bapak Ibu, waktunya udah semakin singkat. Masih adakah yang ingin ditanyakan? Indonesia ada tuh kayaknya tuh. Tinggal 5 menit. Indonesia geleng-geleng. Sudah paham berarti. Ya Bu ya, berarti udah paham. Ada Pak Bambang, ada Pak Aji. Selamat malam, sangat paham Romo Indra. Monggo Bu, monggo silahkan. Sering dengar renungan atau pengajaran sih terutama dari Romo Indra, dari Keuskupan Agung Semarang. Iya Bu, betulkah? Iya, saya sering ikut yang liturgi. Jadi kembali benar yang Lydia bilang, jadi kembali kepada kita. Jadi kita tidak bisa ya Romo, menjunjung tinggi para nabi, kecuali tafsir yang terakhir ya Romo, Tuhan Yesus yang tidak pernah salah karena sungguh Allah, sungguh manusia ya Romo. Ya. Ya tetap Nabi tetap kita harus hormati sebagai seorang yang dipilih secara khusus oleh Allah. Tetapi jangan lupa dipilih secara khusus itu tidak menjadikan Nabi sebagai Allah yang tidak bisa salah. Nabi tetap manusia itu. Betul. Karena punya pikiran. Iya betul. Punya kecenderungan, kehendak bebas dan yang lain-lain hal. Terkadang saya lebih dekat sama Paulus misalnya. Ya. Saya lebih setuju dengan Paulus dibandingkan dengan Lydia gitu. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih juga Ibu Nesya. Romo, sedikit ini nih ya Romo, isu sekarang nih Romo ya. Ya, gimana lagi nih. Kalau kita sekarang Kristen nih, Katolik nih, bagaimana menanggapi isu ada Nabi ke-25, Nabi ke-26? Ya biarin aja orang ngomong seperti itu. Tutup. Nabi kita sudah selesai. Itu tadi begini ya Bu ya. Nabi yang mengklaim sekarang muncul itu dalam arti apa? Itu saja. Ya. Kalau nabi-nabi tetap seperti yang tadi saya katakan, nabi itu adalah utusan Allah. Utusan Allah yang diutus oleh Allah itu dengan maksud tertentu.
Jadi misalkan ada seorang yang mungkin siapa saja, kita bisa mengatakan salah satu dari kita mungkin berfungsi sebagai nabi untuk menegur dan seterusnya. Oke, bisa saja. Tetapi yang saya sendiri menjadi sangat hati-hati kalau ada nabi, mengaku nabi, tiba-tiba dia datang dan menubuatkan akhir zaman ini dan seterusnya. Ini saya agak sedikit, bukan agak sedikit, saya ragu-ragu kalau begitu. Ujuk-ujuk dia datang, tanggal sekian nanti akhir zaman akan datang dan macam-macam. Wah, ini omong kosong ini. Pengalaman seperti ini sudah terjadi terus dan tidak pernah terjadi. Ya. Tapi kalau orang mengatakan, ya kita dengar dulu orang ini ngomong apa. Kalau kita sudah masuk pada hal-hal yang aneh-aneh, nah mari kita hati-hati, itu saja. Tapi kalau omongannya masih omongan yang logis-logis, bertobatlah, berbuat baik dan macam-macam, ya kita dengarkan saja. Begitu, Bu Rosita ya. Tapi kalau mulai dengan yang aneh-aneh, mari kita berhati-hati. Begitu. Kalau emangnya ada nabi yang keberapa lagi, Bu? Yang terakhir ada nabi ke-26. Ya, Tahu lah itu. ya. Ya, orang bisa ngaku begitulah. Itu bukan hal yang aneh juga. Ya Allah. Masih aja. Buat capek kok ngomongin suara juga. Ya. Begitu ya, Bu Rosita ya. Ya, baik. Makasih, Romo. Tenanglah. Wah, kalau boleh saya tanya, Enggak, silahkan. Boleh, tentu. itu yang Jongko Joyoboyo itu apa itu Normo? Apa? Bilang orang Jawa mengenal dengan Jongko Joyoboyo. Ya. Ya. Gimana ya orang bisa mencoba untuk mengatakan seperti itu kan Jongko Joyoboyo bagaimanapun juga ya, bagaimanapun juga itu kan ungkapannya adalah ungkapan yang semu-semu puitis, ya toh. Orang kalau bicara mengenai menggunakan bahasa yang puitis seperti itu, tadi saya katakan kita tidak bisa menentukan iya dan tidaknya, karena bahasanya tidak jelas. Tadi saya katakan, awas ada serangan dari utara. Serangan dari utara itu dari mana kan kita tidak bisa mendefinisikan dengan baik. Kalau tidak bisa, maka kita tidak bisa mengatakan apakah betul atau tidak. Ya. Maka bahasa puitis seperti itu bisa macam-macam. Ya. Dulu ada yang pernah mengatakan bahwa ya Presiden Indonesia itu pokoknya ada apa noto apa begitu ya Soekarno, Soeharto, Abarmeno, noto B. Ya toh, karena Habibie sudah itu kan luput gitu loh seperti itu. Ya, nah ini yang mau saya katakan. Ya sudahlah, itu sebagai sebuah permenungan, omong-omongan oke sajalah, tapi tidak usah terlalu di. Oke, terima kasih begitu, Romo. Pak Tri, nggih. Nggih, Romo. Monggo silahkan kalau masih ada. Ayo, siapa lagi ya? Bapak Ibu masih penasarankah sedikit lagi ya? Kalau tidak, mungkin Bu Rosita ada pengumuman? Pak Bambang tuh biasanya ada, Bu Lydia. Pak Bambang mana? Ada Pak Bambang. Pak Agus Saputra. Tuh. Ada Rianto Aji, Pak Aji itu. Udah paham. Ya, udah paham. Kalau dia ada berarti paham banget dong. Ya, terima Bagus dong, berarti kan Romo sudah menjelaskan lebih jelas dengan sharing-sharing kita. Akhirnya kan Bapak Ibu yang lain mungkin lebih paham. Ya Romo ya. Jadi kita juga Semoga bisa. demikian deh. Iya, jadi kita juga ya lebih luas pandangan kita ke depan. Bu Rosita mungkin ada pengumuman atau gimana Bu? Terima kasih ya Romo atas kehadirannya. Kita minggu depan jumpa lagi dengan bekal yang dibawakan oleh Pak Irhandi. Terima kasih, mohon kehadiran Bapak Ibu ya. Terima kasih Romo. Ya, Luar biasa sama-sama. hari ini, Romo. Baik. Pemaparannya luar biasa. Ya, kembali kepada Lydia, MC, silakan. Oke, Bu Rosita, terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di malam hari ini dari awal sampai akhir. Kita sama-sama belajar juga sama Romo Indra, pengetahuan juga kita lebih luas. Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Romo?
Ya, buat pokoknya kita-kita. yang tadi saya katakan ya, iman kita jangan terpancang hanya pada hal-hal kecil yang mungkin detil-detil kecil yang tidak berguna, tidak penting ya. Tapi secara keseluruhan mari kita percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa dan hal-hal kecil mungkin terlewatkan, tapi itu bukan menjadi sesuatu yang amat penting. Itu yang mau saya katakan. Saya takut terus terang saja kalau nanti ada orang begitu terpengaruh pada nubuat yang gagal ini karena berbahaya untuk iman. Iman kita itu terlalu besar untuk digantungkan pada hanya sebuah kegagalan, sebuah nubuat begitu. Ya, itu saya kira. Oke, Romo, terima kasih banyak. Bapak, pertemuan kita malam hari ini juga udah pukul 9. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Romo untuk Terima waktu kasih. buat kami, warga umat Katolik dimanapun. Karena macam-macam Romo, kami dari Kelapa Gading, ada Ya, dari Jawa, jadi macam-macam karena lewat online. betul. Iya, makasih banyak Romo, Bu Rosita, Ya, saya juga terima kasih. banyak Baik. malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik, puji syukur dan terima kasih untuk pengajaran yang Kau berikan bagi kami melalui Romo Indra di malam hari ini. Kami semua bersyukur atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami dari dulu, sampai sekarang ini, bahwa semua rencana keselamatan yang Kau rancang buat kami adalah karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua di malam hari ini. Bapa, berkatilah kami di malam hari ini. Kami siap untuk beristirahat, supaya besok pagi kami dapat melakukan semua kegiatan dan aktivitas kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pewarta-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami juga menjadi berkat bagi semua orang. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan melalui perantaran Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih banyak Romo, sekali lagi Romo. Ya, Ibu Roset, terima kasih. Ya, semoga Romo. membantu. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih, Romo. Oke.